Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Syafiq Riafi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, salam semangat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati ini. Tidak lupa, marilah kita juga panjatkan sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dalam kontribusinya terhadap bangsa. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara soal negara kita, negara Indonesia tercinta, tentu tidak akan ada habisnya. Ini bukan soal kenaifan ataupun kesok pedulian, tapi ini tentang kesadaran yang hanya akan subur jika pemiliknya mau menyuburkannya. Lalu bagaimana dengan peranan seorang mahasiswa? Sebenarnya ada sebab mengapa kita menjadi mahasiswa. Semua pasti sudah tertulis dalam takdir. Secara tidak langsung, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pejuang intelektual dan moral karena mahasiswa adalah golongan yang paling menyentuh rantah masyarakat umum, paling dekat dengan dua sisi berbeda, antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Hadirin sekalian yang saya hormati, menyambung peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral, sangat jelas apa tugas kita dan apa misi kita seharusnya, di mana kemudian tugas itulah yang menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberi solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka jalan. Tidak perlu memikirkan betapa sulitnya itu, karena di mana ada kemajuan pasti ada jalan. Kemudian tugas yang kedua adalah sebagai pejuang moral. Saat belajar dan tahu tentang sebuah kebenaran, sebagai pemuda yang cenderung mempunyai sikap lebih kritis dan ideologis, sudah seharusnya ada pergerakan moral di dalam pergerakan pembelajaran kita. Moral bukan hanya kita harus berkata jujur, berperilaku yang baik, dan lain-lain, tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli atau memiliki arti lebih dibandingkan hal lain, yang tentunya kita harus berkorban dengan mengambil resiko. Dan yang terpenting, kita yakin bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat, sudah pasti kita memiliki peranan membawa pesan moral bagi masyarakat. Begitu juga kepada pemerintah. Sebagai mahasiswa yang kritis, kita juga mesti membawa pesan moral. Sebagai pejuang moral, tentu bertanggung jawab langsung pada pengaplikasian sehari-hari. Bagaimana seorang mahasiswa bersikap dan menanggapi persoalan dengan tenang namun tetap kritis. Bagaimana seorang mahasiswa tidak diam ketika melihat penyimpangan dan ketimpangan keadilan, di mana ada rasa memiliki sebuah bangsa, mencintai dan menghargai. Bagaimana seorang mahasiswa mesti menjadi yang terdepan dalam perihal empati terhadap sesama, hingga pergerakan perjuangan moral akan lebih terasa manfaatnya. Teman-teman, dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, melihat suatu hal dari sisi yang berbeda,
kita harus sesekali bisa menyisakan waktu untuk otak dan hati kita berembuk, meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, ataupun lusa. Memikirkan hal yang tidak tersentuh oleh masyarakat umumnya, memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan membangkitkan benih-benih empati, menyuburkan ladang simpatik di hati kita. Lalu memikirkannya apakah ini sudah benar atau masih menyimpang, dan membuat mimpi untuk masa depan sebagai wujud penolakan dari penyimpangan yang terjadi masa kini. Dan untuk masa kini, berbuatlah sekuat kita mampu berbuat hal sekecil apapun terhadap sesama. Itulah fase-fase kita berusaha untuk menyuburkan rasa kesadaran sebagai seorang pemuda. Tidak ingatkah kita mengenai peristiwa Oktober 83 tahun silam, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagaimana sebuah deklarasi besar dilahirkan. Mengapa bernama Sumpah Pemuda? Karena kala itu yang menjadi penyubur persatuan bangsa adalah para pemuda yang membangun kesadaran tentang bakti mereka terhadap Nusantara dan negara yang sedang mereka cita-citakan. Kuncinya adalah persatuan, dan persatuan mahasiswa semestinya bukan lagi dilambangkan oleh organisasi-organisasi tertentu, tapi mahasiswa adalah mahasiswa. Mahasiswa Nusantara dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua bukan lagi mahasiswa di balik organisasi atas kepentingan yang lebih pribadi. Karena sudah saatnya kita berbicara sebagai mahasiswa Nusantara yang mulai memikirkan bagaimana cara titik pembuka persoalan yang menentang kemenangan oleh pedang. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat, cukuplah di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Indonesia tentunya memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman sekalian, khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, marilah kita juga bersatu padu dalam menjaga dan membangun negara yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik dan maju sesuai yang diharapkan perguruan tinggi kita, yaitu sebagai mahasiswa yang berkarakter maritim, manusiawi, arif, religius, integritas, tangguh, inovatif, dan mandiri untuk meraih sukses baik bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Teman-teman, jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikianlah hadirin sekalian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas kesalahan, atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.